Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eci Aurelia Putri dengan NPM 2411011133. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, tugas mata kuliah umum Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada beberapa pokok materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Di Indonesia, sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku. Ejaan-ejaan tersebut dipaparkan secara sepintas di bawah ini. Yang pertama, ada ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901, ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa pertama, huruf J untuk menuliskan kata-kata yang, payah, sayang. Dan yang kedua, huruf O dan E untuk menuliskan kata-kata seperti guru, itu, dan umur. Yang kedua ada ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah yang pertama, huruf O dan E diganti dengan U, seperti pada kata guru. Contohnya adalah kata goeroe menjadi guru. Poin yang ketiga adalah ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, sidang pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antara Indonesia dengan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Seperti contohnya adalah sejajar sebagai pengganti sejajar dengan tambahan huruf D. Poin keempat adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Contohnya adalah di mana dia sekarang. Pokok materi bahasan yang kedua adalah komponen-komponen ejaan. Materi ejaan ini disalin dari lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dalam komponen-komponen ejaan, yang pertama adalah pemakaian huruf. Poin pertama dari pemakaian huruf adalah huruf abjad. Seperti yang kita ketahui, huruf abjad adalah huruf yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf abjad terdiri dari huruf A sampai dengan Z, seperti A, B, C sampai dengan Z. Selanjutnya, poin yang kedua adalah huruf vokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Huruf vokal juga dapat disebut sebagai huruf hidup, yaitu A, I, U, E, dan O. Selanjutnya, poin ketiga adalah huruf konsonan yang biasa juga disebut sebagai huruf mati. Terdapat 21 huruf seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Poin selanjutnya adalah huruf diftong, yaitu gabungan antara dua huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap, seperti I, AU, OI, dan E. Seperti contohnya untuk gabungan antara huruf A dan I atau I adalah contoh pemakaian dalam kata adalah pandai untuk di posisi terakhir. Dan untuk gabungan antara huruf A dan U untuk contoh pemakaian dalam kata posisi awal adalah aula. Poin kelima adalah gabungan huruf konsonan, yaitu huruf konsonan yang terdiri dari dua konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya huruf K yang digabung dengan huruf H. Contoh kata dari penggabungan huruf K dan H adalah khusus dan akhir.
Contoh yang kedua adalah penggabungan huruf N dan G yang menjadi eng. Contoh pemakaian dalam katanya adalah ngilu, bangun, dan senang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah huruf kapital, yaitu huruf besar yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti pada awal kalimat, nama diri, dan judul. Dalam pemakaian huruf kapital terdapat berbagai peraturan yang harus dipatuhi dalam penggunaannya. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya kata Islam. Huruf I di depan kalimat atau di depan kata harus menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari raya. Contohnya adalah bulan Agustus. Huruf A pada kata Agustus ditulis dengan huruf kapital. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata yang ulang sempurna, di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Yang ke-16 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu. Baik, kita lanjut ke poin pembahasan berikutnya, yaitu huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring atau dalam istilah tipografi biasa disebut italic. Dalam penggunaan huruf miring juga ada beberapa kegunaannya, seperti yang nomor 1 adalah huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Selanjutnya, poin materi berikutnya adalah huruf tebal, yaitu huruf yang dicetak dengan warna hitam dan tebal yang berfungsi untuk menegaskan atau menekankan suatu kata, kalimat, atau bagian tulisan. Dalam penggunaannya, seperti yang pertama adalah huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Yang kedua, huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan
huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Yang ketiga adalah huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Pokok pembahasan yang kedua adalah penulisan kata. Poin yang pertama adalah kata dasar, yaitu kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Yang kedua, kata turunan atau imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, dipermainkan, gemetar, kemauan, lukisan, menengok, dan petani. Poin yang ketiga adalah bentuk ulang. Yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya adalah kata anak-anak. Di antara kata anak dan anak terdapat tanda hubung strip untuk menggabungkan huruf kata-kata tersebut. Yang kedua, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Contohnya kekanak-kanakan. Baik, kita lanjut dengan materi selanjutnya yaitu gabungan kata. Yang pertama, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya duta besar, kambing hitam, dan lain-lain. Yang kedua, ada gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Yang ketiga, gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar dituliskan serangkai. Contoh, ada kalanya, acap kali, dan lain-lain. Poin penulisan kata selanjutnya adalah suku kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu, ah, ma, in, ni, at, sa, at. Yang kedua, huruf diftong ai, au, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai, au, la, saudara, boy. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, ba, pa, la, wan, dengan. Yang keempat, jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, cap, lok, mandi. Yang kelima, jika di tengah kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya ultra, infra, bentrok. Poin materi selanjutnya adalah kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Contohnya adalah bermalam sajalah di sini. Selanjutnya adalah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Poin selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Pertama, kita akan bahas mengenai singkatan terlebih dahulu. Pertama, ada singkatan. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Yang ke-1 ada singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Contohnya, Aha Nasution ditulis seperti A titik H titik Nasution.
Yang kedua ada singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya adalah DPR. Yang ketiga, singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Misalnya, jumlah ditulis dengan JML titik. Yang keempat, singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua huruf lazim digunakan dalam surat menyurat. Masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya, atas nama ditulis seperti A.N. Yang kelima adalah lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda dengan titik. Contohnya adalah sentimeter, ditulis dengan cm. Selanjutnya adalah akronim. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Yang pertama, akronim nama yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya adalah Lembaga Administrasi Negara ditulis dengan LAN. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Badan Urusan Logistik ditulis BULOG. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, Pemilihan Umum ditulis Pemilu. Poin materi selanjutnya adalah angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kata 3 dalam kalimat tersebut ditulis menggunakan huruf. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Misalnya, 50 siswa kelas 6 lulus ujian. 3. Angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. 4. Angka digunakan untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, dan isi. B. Satuan waktu. C. Nilai uang. Dan D. Jumlah. Kelima, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. 6. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada bilangan utuh, misalnya 12. Yang kedua ada bilangan pecahan, misalnya setengah atau 1/2, 1/16 atau 1/16. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya pada awal abad XX, angka Romawi kapital. XX adalah angka Romawi kapital dari angka 20. Lalu selanjutnya yang nomor 9 ada penulisan bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000-an. Yang ke-10, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Yang ke-11, jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Poin materi selanjutnya adalah kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, buku ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Dan contoh yang terakhir, rumahnya sedang diperbaiki. Kata-kata ganti itu atau ku, mu, dan nya dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Misalnya, KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Dan poin materi yang terakhir adalah kata si dan sang.
Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si spasi pengirim. Contoh selanjutnya adalah toko itu memberikan hadiah kepada si spasi pembeli. Contoh dari sang adalah ibu itu membelikan sang suami sebuah laptop. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan penggambaran lambang bunyi ujar suatu bahasa dan berhubungan dengan lambang satu ke lambang yang lain, baik penggabungan ataupun dalam pemisahan bahasanya. Ejaan di Indonesia diawali dengan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ditetapkan sebagai ejaan bahasa Melayu dengan Latin pada tahun 1901. Aturan-aturan baku penulisan ejaan diantaranya penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, penggunaan huruf tebal, tanda baca, dan penulisan kata. Baik, itu semua tadi adalah hal yang dapat saya sampaikan mengenai materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.